Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kunti Sulistiowati dari SMP Negeri 1 Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengikuti apresiasi GTK 2025 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Di sudut desa di Kabupaten Lahat, tepatnya di Kecamatan Lahat Selatan, berdiri SMP Negeri 1 Lahat Selatan. SMP Negeri 1 Lahat Selatan merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama negeri yang berasrama di Kabupaten Lahat. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tetapi merupakan rumah kedua bagi murid. Suara langkah kaki terdengar beriringan dari arah asrama menuju ke ruang kelas. Sekilas mereka tampak sama, berseragam biru putih, membawa buku, bersepatu dan duduk di bangku masing-masing. Namun sesungguhnya di balik seragam itu, mereka datang dari latar belakang sosial ekonomi maupun kemampuan akademik yang sangat berbeda. Ada yang berasal dari Kecamatan Kikin, beberapa dari Merapi, sebagian dari Tanjung Sakti, Pulau Pinang, Pagar Alam, dan pelosok lain di Kabupaten Lahat. Mereka berkumpul di sini dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang ada. Murid saat ini adalah generasi Z atau yang biasa disebut sebagai Gen Z yang sangat akrab dengan gawai, video, dan media digital lainnya dibandingkan dengan buku teks yang tebal. Sebagai seorang guru matematika, saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya menjelaskan rumus dan memberi soal. Tantangan terbesar saya justru bukan pada angka, tetapi manusia di hadapan saya. Di kelas yang sama, saya mendapatkan murid yang mampu memecahkan masalah matematika hanya dalam hitungan detik. Duduk berdampingan dengan temannya yang masih kesulitan memahami konsep perkalian dan belum lagi soal motivasi. Banyak dari mereka hadir di kelas bukan karena ingin belajar, tetapi karena sudah menjadi jadwal wajib. Beberapa datang sambil menahan rasa kantuk, bukan karena kurang ajar, tetapi karena semalam mereka harus bergantian mengurus jadwal asrama. Saya bukan pengasuh asrama, saya hanya seorang guru biasa. Saya tidak selalu tahu apakah murid yang tertidur di pelajaran saya malas atau sebenarnya kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, menegur mereka dengan marah terasa tidak adil. Tetapi membiarkan mereka tertidur pun bukan pilihan. Di titik inilah saya belajar bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Melihat kondisi ini, saya merasa perlu melakukan transformasi. Saya ingin menghadirkan pembelajaran matematika yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah mentransformasi kegiatan pembelajaran matematika yang awalnya bersifat konvensional atau teacher center menjadi pembelajaran student center yang interaktif dan berbasis proyek dengan mengintegrasikan teknologi digital, GeoGebra.org dan Canva AI. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelompok. Seperti sang kata, sang jiwa sukses. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Intan, kemana Intan? Intan sakit ya. Sudah berapa hari sakit Intan ini? Ya, kita doakan semoga Intan cepat sembuh ya. Nah, Apa galau, digambarkan emojinya, emoji perasaan hari, digambarkan emojinya. baiklah anak-anak, seperti yang Ibu informasikan pada pertemuan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan melakukan investigasi atau penyelidikan tentang teorema Pythagoras.
Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah dapat menjelaskan konsep dasar teorema Pitagoras. Yang kedua adalah mengidentifikasi segitiga siku-siku. Akan bagikan lembaran untuk asesmennya, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Semampunya, nggak usah Ibu sudah membagikan aktivitas 1 ya. Nah, di aktivitas 1 itu adalah penyelidikan teorema Pitagoras secara manual. Jadi Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Oh ya, ini boleh ngitungnya pakai kalkulator, boleh. Boleh pakai kalkulator ngitungnya. Ngitungnya pakai kalkulator boleh. Menggunakan busur, iya. Kita tahu bahwa dia bentuknya segitiga siku-siku atau bukan bisa dengan menggunakan busur. Nah, baiklah anak-anak, ini aktivitas kedua. Aktivitas kedua ini dikerjakan secara berpasangan dengan teman sebangkunya ya. Di sini kalian akan mengeksplorasi teorema Pitagoras dengan dari hasil investigasi kami bahwa kolom ini sama dengan kolom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyampaikan hasil diskusi kami tentang teorem Pitagoras, yaitu kolom 6 sama dengan kolom 7. Berdasarkan aktivitas 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa pada sisi segitiga siku-siku ABC dengan sudut C sama dengan 90 derajat, maka berlaku kuadrat hipotenusa selalu sama dengan kuadrat kedua sisi yang lain. Secara redaksi matematis, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau bagian yang paling membuat kalian menyenangkan, bagian yang mana? Pada saat apa? Pada saat menentukan dengan menggunakan apa? Busur. Terus yang menggunakan GeoGebra itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Saya merasa bangga melihat bagaimana pembelajaran ini menghidupkan kelas. Murid yang biasa Saya menjadi lebih ingat pembelajarannya karena langsung mencobanya sendiri, bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Andriani SPD. semakin banyak guru yang mengadopsi pendekatan seperti ini. Terima kasih. Siswa belajar dengan kondisi yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan juga kegiatan ini mengajak seluruh guru untuk berkolaborasi melaksanakannya dengan penuh semangat. Harapan saya ke depan mudah-mudahan kegiatan mengajak seluruh guru agar meningkatkan proses belajar mengajar di kelas masing-masing. Terima kasih.